Oke, mohon maaf saya ambil alih ya kelompok 3 tanpa mengurangi rasa hormat dan bangga saya terhadap kelompok ini. Karena waktu kita sudah semakin mepet dan saya harus langsung mengisi yang lain ya, pergi lagi. Nanti pertanyaan dari yang lain boleh sama saya aja ya. Oke, yang pertama saya ingin evaluasi dulu. Yang pertama, waktu atau timing itu bagus ya. PPT sebenarnya masih bisa diperbaiki karena konsep ini cenderung memang minimalis, tetapi masih bisa diperbaiki menjadi sesuatu yang simple dan modern. Kalau seperti ini kesannya masih untuk di SMP atau SMA ya. Nanti untuk PowerPoint saya ingatkan kembali, bisa kalian download template-nya. Di kelas lain sudah ada yang menggunakan. Jadi kelas ini silahkan saja bisa di-download ya template-nya yang bagus-bagus tentunya. Kemudian tadi yang bagus itu ada Ernawati, kemudian Sutra. Beberapa masih ada yang textbook. Nah, yang textbook ini kalau misalkan kalian memang tidak hafal tapi sudah berupaya, silahkan nggak apa-apa dibaca. Tetapi gunakan intonasi ketika membacanya sehingga enak, pendengar pun enak gitu, nggak buru-buru gitu ya. Ataupun juga menggunakan body language, itu juga akan membantu kelemahan kalian sehingga akan tertutupi. Nah, ini trik agar kalian tidak terlihat betul-betul melihat catatan. Kemudian jeda waktu tadi ada beberapa yang panjang lumayan, dan moderator saya pikir harus bisa mengkondisikan lagi nantinya ya, sehingga tidak lebih lama menunggunya. Kemudian yang bagus dari kelompok ini adalah saling melengkapi jawaban. Jadi tidak mengandalkan salah satu orang saja, tetapi yang lain bisa saling melengkapi. Ada Salma, Putri, Deborah tadi ya, Sutra misalkan. Nah, itu yang bagus dari kelompok ini. Oke, berikutnya saya agak cepat ya ini ya, dari Rizky ya, beragama tapi tidak bertuhan, kira-kira gitulah ya. Kemudian bagaimana meningkatkan agar mereka ini takwa ya, artinya yang tadinya beragama tapi agamanya hanya di KTP tapi memiliki iman dan takwa gitu, kira-kira ya Rizky ya. Memang pertanyaan ini menarik sekali dan saya pikir konteksnya menjadi sama dengan kondisi kita hari ini. Ada fenomena di mana masyarakat yang menggunakan atribut agama gitu ya. Taruhlah misalkan menggunakan sorban, menggunakan jubah, itu dianggap sebagai ustadz misalkan ya. Tetapi tidak melalui proses sekolah yang benar-benar sesuai gitu ya. Mungkin ada istilah ustadz online lah. Nah, menarik kalau disimak dari cerita Abu Nawas misalkan. Abu Nawas pernah menggunakan sorban, jubah, kemudian dia ke pasar, bertemu dengan seseorang, ditanya, Abu Nawas bagaimana hukumnya ini dan itu katanya. Kemudian Abu Nawas bilang, lah saya nggak tahu. Kemudian kata yang si penanya, kalau begitu apa hukumnya riba misalkan. Kemudian Abu Nawas jawab lagi, saya nggak tahu. Kemudian yang penanya itu komplain, ya, kenapa nggak tahu, kan kamu ustadz gitu ya, dai. Kemudian oleh Abu Nawas dilepas jubahnya, dilepas sorbannya, dikasihkan ke penanya, dia bertanya balik, bagaimana hukumnya riba? Lah saya nggak tahu. Nah, itu yang terjadi di kita hari ini. Banyak orang yang memang beragama tetapi tidak bertuhan. Ada juga orang yang memperlihatkan dirinya seolah-olah memiliki atau ahli dalam ibadah, tetapi sejatinya ilmunya masih sedikit. Sehingga banyak hal yang disampaikan kepada umat ini menjadi kurang produktif. Yang dibicarakan hanya isu-isu tertentu yang nantinya itu berakibat pada provokasi. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga kita harus hati-hati dalam memilih dan memilah. Ya. Tetapi yang menarik menurut saya, kalau tadi pertanyaannya selain dari edukasi, tadi saya mendengar jawaban dari mereka itu masih edukasi ya.
Nah, yang menarik hari ini, kita ini kan banyak sekali pengguna media sosial. Betul ya? Kemudian banyak di antara kita yang mungkin memiliki followers. Nah, cara yang mungkin bisa diterapkan, bukan mungkin, yang bisa diterapkan agak di luar cara edukasi adalah melalui keteladanan. Kita sebagai orang yang memiliki followers misalkan, taruhlah Rizky misalkan, punya followers 100.000, entah itu di TikTok, YouTube, atau Instagram. Gunakan agar followers itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rizky. Karena kita tahu bahwa beberapa hal ya, beberapa orang yang kemudian bisa hijrah taruhlah ya, karena mengikuti keteladanan yang dilakukan oleh yang diikutinya ya. Misalkan begini, saya suka nonton Hobi Makan, Bang Evan tuh ya, itu kan suka bagi-bagi atau ngeborong makanan. Nah, itu kan perilaku yang menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat, juga tentu bagian dari nilai-nilai keagamaan misalkan. Kalau di Islam ada istilah sedekah gitu ya. Nah, kalau orang-orang akhirnya merasa tersentuh dan ingin melakukan hal yang sama, berarti dari cara itu akhirnya kita bisa membuat orang juga melakukan hal yang sama. Kalau 1% saja dari 100.000, itu berapa orang yang akhirnya tergerak untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini yang perlu dicermati kita. Sayangnya memang perkembangan media sosial kita hari ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang kurang etis dalam menggunakan media. Taruhlah misalkan kemarin ya, tentang kabar dari Kang Emil ya, kemudian ada yang jadikan sebagai konten, tetapi yang justru merugikan atau dikatakan tidak beradab. Nah, ini yang seharusnya kita hindari. Nah, gitu kira-kira ya, kita bisa melakukannya dengan keteladanan. Dan itu pun, keteladanan itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai umat Islam tentu ya. Karena hadis Nabi itu bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari tindakan yang dicontohkan oleh Rasul. Gitu kira-kira ya. Jadi keteladanan memegang peran penting di luar dari edukasi. Sama saja sebenarnya edukasi, tetapi beda caranya. Bukan melalui doktrin, bukan melalui ceramah, bukan melalui pendidikan di dalam kelas misalkan ya, tetapi melalui keteladanan.